Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep foton atau teori foton. Menurut konsep foton, cahaya itu terdiri dari partikel-partikel yang super kecil, super ringan, yang bergerak super cepat, yang disebut sebagai kuantum cahaya atau das Lichtquant. Nah, itu yang dinyatakan Albert Einstein ya. Albert Einstein bukanlah penggagas yang pertama dari konsep partikel cahaya. Konsep partikel cahaya telah digagas orang pada tahun 1700-an, yaitu digagas oleh si jenius Master Newton. Nah, Newton mengatakan cahaya itu adalah terdiri dari partikel-partikel yang dikenal sebagai teori korpuskuler. Pada abad yang sama, ternyata Master Huygens mengatakan bahwa cahaya itu adalah gelombang, karena dari hasil getaran, gelombang yang merambat dalam suatu ruang. Kenapa Huygens menggagas bahwa cahaya itu gelombang? Karena pada saat itu konsep partikel cahaya Newton tidak bisa digunakan untuk menjelaskan peristiwa interferensi. Makanya lahir teori gelombang cahaya atau teori undulasi dari Huygens. Dengan demikian, cahaya berarti mempunyai sifat mendua. Selain bersifat gelombang, dia juga bersifat sebagai partikel. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan interferensi cahaya yang menggunakan teori gelombang. Tapi kalau misalkan kita menjelaskan peristiwa efek fotolistrik, yaitu peristiwa keluarnya elektron dari dalam logam karena disinari oleh cahaya, maka kita pakai teori partikel cahaya. Albert Einstein mengatakan bahwa energi satu partikel cahaya ini tadi berbanding lurus dengan frekuensinya, yaitu frekuensi cahaya. Pada tahun 1926, Gilbert Lewis menciptakan istilah foton untuk partikel cahaya. Nah, yang pada zamannya Albert Einstein disebut sebagai das Lichtquant. Seorang ahli fisika, Max Planck dari Jerman, sama dengan Albert Einstein ya, juga dari Jerman, dia menemukan konstanta pembanding yang dinamakan sebagai konstanta Planck, yaitu H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule/Coulomb. Nah, kemudian persamaan ini dilengkapi oleh Planck menjadi E sama dengan H kali F. Inilah energi satu foton yang dimiliki oleh partikel cahaya, atau secara umum adalah semua gelombang elektromagnetik. Jadi tadi ini konsep energinya sebanding dengan frekuensi cahaya, ini adalah digagas Albert Einstein, tetapi konstantanya ini ditemukan oleh Master Planck, sehingga persamaan energi foton ini sering disebut sebagai persamaan energi Einstein-Planck. Oke, jadi rumusnya tadi energi satu foton adalah E sama dengan HF, atau boleh ditulis Hc per lambda, karena bagi cahaya berlaku bahwa frekuensinya adalah C per lambda, atau secara umum gelombang elektromagnetik. Yang sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, frekuensi gelombang elektromagnetik itu adalah C per lambda. Jadi E itu adalah energi satu foton, satuannya Joule. Satuan lain yang sering digunakan adalah EV. EV itu singkatan dari elektron volt. 1 elektron volt itu sama aja dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kalau H ini adalah konstanta Planck ya. Nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule/Coulomb. F itu frekuensi cahaya atau GEM secara umum. GEM itu adalah gelombang elektromagnetik. Satuannya adalah Hertz. Sedangkan C itu cepat rambat cahaya dalam vakum. Nah, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang cahaya, atau secara umum gelombang elektromagnetik. Satuannya adalah meter. Nah, kalau kita lihat di sini, C maupun H ini adalah konstanta ya, konstanta. Jadi konstanta itu bisa dihitung. Jika ini dihitung dengan kalkulator, H dan C itu konstanta, tetapi satuannya dalam SI, terus kemudian kita konversi ke satuan elektron volt, akhirnya kita mendapatkan konstanta 12,4 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi kalau begitu energi satu foton bisa ditulis 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda, satuannya adalah EV meter. Jadi lambdanya ini harus bersatuan meter kalau pakai rumus ini. Nah, bisa juga sih ditulis dalam bentuk 1,24 mikrometer per lambda. Nah, ini satuannya elektron volt, nanti energinya, tapi lambdanya harus dinyatakan dalam satuan mikrometer. Andaikan ada foton bergerak dengan kecepatan V, berarti dalam vakum sama dengan C nanti ya kecepatannya, massa geraknya adalah M.
maka foton ini akan memiliki momentum. Berapakah momentum yang dimiliki oleh foton? Ya, momentum itu konsepnya kan massa kali kecepatan. Nah, karena dalam vakum kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya, maka momentum foton adalah M kali C. Jadi momentum foton itu satuannya kilogram meter per sekon, M itu adalah massa geraknya, satuannya kilogram, sedangkan C adalah kecepatan cahaya dalam vakum, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ingat bahwa cahaya itu mempunyai sifat mendua, yaitu sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Jadi kalau begitu dia memiliki energi partikel dan juga memiliki energi gelombang. Energi partikel foton harus sama dengan energi gelombangnya. Kalau energi partikelnya sebesar mc kuadrat. Nah, ini berdasarkan teori Albert Einstein. Nah, energi gelombangnya adalah tadi Hc per lambda menurut persamaan Einstein-Planck. Nah, sekarang perhatikan di sini C kuadrat, ini C, saya coret 1 C-nya, jadi ini tinggal C saja ya. Karena C kuadrat dibagi C, mc, yang kiri H per lambda. Nah, mc tadi disebut sebagai momentum foton. Jadi momentumnya bisa ditulis H per lambda. Tetapi bisa juga momentum foton itu ditulis sebagai apa ini? Ini kan energi ya. Energi saya bagi C, H per lambda. Jadi kalau begitu, momentum foton juga bisa ditulis energinya dibagi dengan C. Sekali lagi ya, ini E, saya bagi C, ketemunya H per lambda. H per lambda itu adalah momentum dari foton. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus momentum foton bisa H per lambda, bisa E per C. Aplikasi energi foton itu adalah pada produksi sinar X untuk misalkan foto Röntgen itu ya. Nah, perhatikan di sini saya menggambar tabung sinar X, ini dihubungkan elektrodanya dengan tegangan yang sangat tinggi, tapi tegangan DC, ini puluhan ribu volt. Pada bagian elektroda yang kiri yang disebut sebagai katoda, ini dipanaskan ya, dipanaskan logamnya sehingga nanti elektron bisa keluar, bisa lepas dari ikatan atom logamnya. Begitu elektron keluar, nanti dia akan dipercepat menuju anoda yang bermuatan positif. Di katoda, elektron punya energi potensial listrik, terus kemudian dia dipercepat, berubah menjadi energi kinetik. Begitu dia menabrak logam anoda, maka dia akan berhenti. Karena berhenti, EK-nya habis, berubah menjadi energi foton sinar X. Oke, berarti terjadi transfer energi dari EP listrik menjadi EK, terus kemudian menjadi energi foton. Saya ambil yang ini aja ya, EP listrik menjadi energi foton. EP listrik secara elektrostatik adalah muatan elektron dikalikan dengan tegangannya, sedangkan energi foton saya pilih Hc per lambda karena saya mau menghitung panjang gelombang sinar X yang dihasilkan oleh tabung sinar X itu. Jadi kalau begitu lambdanya bisa saya tulis Hc per IV. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita menemukan rumus panjang gelombang foton atau sinar X yang dihasilkan oleh tabung sinar X. Ingat bahwa H itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, Q itu adalah muatan elektron. Nah, muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Muatan elektron itu sebenarnya negatif ya, min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Tapi kalau sudah dimasukkan ke rumus ini, Q-nya diambil harga mutlaknya saja. Akhirnya kita mendapatkan bahwa panjang gelombang dari sinar X, maksudnya adalah panjang gelombang minimum dari sinar X yang dihasilkan tabung sinar X adalah 12,4 kali 10 pangkat min 7 per V. Ini satuannya voltmeter ya. Jadi V-nya ini harus bersatuan volt. Kalau V-nya bersatuan volt dicoret, nanti lambdanya ketemu dalam meter. Nah, Q dalam rumus ini adalah muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum ya. Sebenarnya muatan elektron itu minus, tapi ini diambil harga mutlaknya saja. V itu adalah tegangan kerja tabung sinar X. Tentu saja satuannya adalah volt. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan cepat rambat cahaya dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka untuk cahaya dengan panjang gelombang 660 nanometer. Berapakah energi satu foton, momentum satu foton? Oke, sudah diketahui dalam soal bahwa konstanta Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34.
C 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 660 nanometer. Nano itu 10 pangkat min 9 ya. Jadi kalau dijadikan meter, 6,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, energi satu foton itu dirumuskan Hc per lambda. Nah, kita masukkan hanya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, dibagi lambdanya 6,6 10 pangkat min 7. Jadi 6,6 bisa dicoret, berarti hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 15, berarti ini 10 pangkat min 19 Joule. Energi foton tadi sudah ditemukan 3 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi kalau ditanya momentum, berarti E langsung kita bagi C. Jadi 3 kali 10 pangkat min 19 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya adalah 10 pangkat min 27 kilogram meter per sekon. Nomor 2, lampu pijar tertulis 60 watt 220 volt dipasang pada tegangan 220 volt dan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang 660 nanometer. Anggaplah energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya hanya separuhnya saja. Hitunglah jumlah foton yang dipancarkan lampu pijar dalam 1 menit. Oke, perhatikan dalam soal yang sudah diketahui adalah daya lampu pijar. Karena dia dipasang pada tegangan yang sama dengan yang tertulis, otomatis daya yang dipancarkan lampu adalah 60 watt. Lambdanya adalah 660 nanometer, sama aja dengan 6,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, yang ditanyakan jumlah foton dalam waktu 1 menit atau 60 sekon. Jumlah foton saya namakan N saja ya. Nah, sekarang kita hitung dulu energi total cahaya dari lampu tersebut. Yaitu daya dikalikan waktu ya, energi itu. Tetapi hanya separuhnya saja yang diubah jadi cahaya. Jadi kalikan setengah. Nah, itu ada info hanya separuh ya yang menjadi energi cahaya. Jadi kalau begitu ini 60, T-nya adalah 60 dikalikan setengah, berarti ini adalah 1800 Joule. Nah, sekarang berikutnya kita hitung energi satu foton, yaitu memakai rumus ini aja, Hc per lambda. Nah, hanya itu 6,6, 10 pangkat min 34, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 6,6 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kalau kita hitung 6,6 ini kan bisa dicoret ya, bisa dicoret. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 3 kali, ini 10 pangkat 15 ya, dikalikan itu berarti 10 pangkat min 19 Joule. Nah, inilah energi yang dimiliki oleh satu foton. Kalau ingin mengetahui berapa jumlah foton yang dipancarkan lampu, ya energi total dibagi dengan energi satu foton. Energi total 18 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, ini dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 19. Jadi ini hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 21 foton. Nomor 3, berapakah panjang gelombang terpendek sinar X yang dihasilkan tabung sinar X melalui beda potensial 50 kV antara anoda dan katoda? Oke, baiklah. Tegangan diketahui antara anoda dengan katoda itu adalah 50 kV, 5 kali 10 pangkat 4 volt. Kita bisa menghitung panjang gelombang minimum sinar X yang terpancar dengan rumus ini ya. Hc per Kv, hanya konstanta Planck, C kecepatan cahaya, G itu muatan elektron. Dalam teori sudah saya jelaskan bahwa Hc per Ki itu bisa dihitung dengan kalkulator. Hasilnya adalah 12,4 kali 10 pangkat min 7. Ya, saya bagi dengan V, tapi ini satuannya adalah voltmeter. Jadi kalau V-nya dalam volt, langsung lambdanya ketemu dalam meter. Jadi kita langsung aja memasukkan nilai V-nya. V-nya adalah 5 kali 10 pangkat 4. Nah, ini satuannya adalah volt, sedangkan yang atas satuannya voltmeter, jadi voltnya kita coret. Nah, kalau kita coret, berarti ini coba saya kalikan 2, yang atas, yang bawah saya kalikan 2, berarti 24,8 dibagi dengan 10, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat 4, 10 pangkat min 11. Nah, jadi kalau begitu hasilnya adalah 2,48 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, itulah panjang gelombang minimal atau terpendek sinar X yang dihasilkan oleh tabung sinar X. It's very easy problem.